Terima kasih Pak Datua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior-senior, guru-guru saya sebagian dan para penonton. Saya ingin mulai dengan memuji Pak Jokowi dulu, tanpa memerlukan izin dari Mas Roy Suryo. Saya kebetulan dari Bandung, naik WUS, Mbah. Ya, naik WUS, lalu naik LRT. Jadi ada juga manfaat Pak Jokowi bagi saya, sehingga saya sampai tepat waktu ke sini tadi. Jadi makasih Pak Jokowi. Saya ingin mulai dengan begini, dalam cerita ketatanegaraan, skandal presidensial itu banyak sekali terjadi di dunia. Tapi rata-rata skandalnya kalau tidak skandal politik besar, korupsi, skandal perempuan. Karena rata-rata presiden laki-laki ya. Nah, saya mau bertutur misalnya banyak kita tidak menyangka presiden-presiden hebat punya skandal di kemudian hari. Misal Franklin Delano Roosevelt, Mbah, ternyata punya simpanan, mistreses, ya, yang relasinya itu bertahun-tahun, baru terungkap di kemudian hari, bahkan terdampak kepada istrinya, Eleanor Roosevelt, sangat terkenal dalam kajian hak asasi manusia, karena dia menjadi penyuka sesama jenis setelah itu kan. Ada presiden dengan berbagai skandal termasuk korupsi, Warren Harding misalnya, korupsi minyak. Saya tidak ingin cerita bahwa presiden kita punya skandal sebesar ini. Fakta sejarahnya nanti akan bisa menjelaskan sendiri, nanti dicari sendiri Indonesia punya skandal-skandal presidensial enggak, karena ya agak sensitif. Nanti lari dari konteksnya, jadi saya contohkan yang di luar saja. Dan apakah kemudian hari skandal-skandal ini bisa terungkap? Salah satu fakta pengungkapnya adalah digital forensik, kriminal forensik. Jadi Bang Rismon, orang hukum wajib belajar apa saja ilmunya kalau terkait kasus itu. Teman-teman kepolisian, jaksa, hakim mesti belajar, nggak boleh kosong. Apalagi perkara itu mereka turut melakukan proses pro justisianya. Bang Karni waktu jadi wartawan dulu saya baca buku-bukunya, baca juga kasus-kasus tertentu yang sebenarnya speknya agak jauh dari dunia ilmu hukum. Tapi wajib tahu untuk kenal apa relasi hukumnya. Dalam kasus skandal presiden, ada Warren G. Harding ternyata punya simpanan, Pak Tejo. Lahir anak. Enggak, bukan Batu. Ini pemilihan DC. Jadi saya mau Enggak, setiap kali soal simpanan kok ke saya gitu loh. Nah, apakah Mbah Tejo playboy juga saya tidak tahu, tidak ada bukti selama ini. Tapi kasus itu menarik karena seluruh keluarga berupaya menolak kehadiran anak dari hasil perselingkuhan itu. Namanya Elizabeth Ann gitu ya. Nah, bukti kemudian menelusuri dengan cara forensik, terutama DNA. Karena keturunan Harding ada, maka dicek ternyata DNA-nya identik dengan N. Ya. Terbuktilah secara ilmiah dideklarasikan bahwa itu benar anak dari Presiden Warren Harding. Jadi fungsi-fungsi ilmiah untuk membuktikan skandal presiden banyak. Saya mau contohkan kasus yang dekat dengan kasus ijazah ini, Pak Arianto. Beliau sempat singgung tadi Barack Obama. Kasus Barack Obama mirip-mirip dengan kasus ini. Soal sertifikat lahir Obama itu otentik dari Hawaii atau tidak. Bahkan ceritanya luar biasa. Obama itu lahir di Kenya atau kemudian mengubah status kewarganegaraannya ketika kecil di Indonesia. Oh, kemana-mana cerita tuh. Cerita soal tipe yang ada di sertifikat juga muncul. Ada persandingannya di mana-mana di internet dan segala macam. Akhirnya Obama sendiri sebelum maju menjadi presiden mendeklarasikan
bahwa jangan sampai warga negara ini ribut. Dia yang meminta pihak yang berwenang untuk membuka dokumen. Namanya long form certificate. Jadi di sana ada catatan besar soal daftar kelahiran. Dibongkarlah oleh petugas yang ada di Hawaii data sertifikat itu. Secara ilmiah, secara forensik selesai perdebatan bahwa dia sah menjadi Presiden Amerika karena dia lahir di Hawaii dan tidak pernah mengubah status kewarganegaraan. Secara ilmiah selesai, perdebatan rakyat terus lanjut. Tapi yang jelas, secara hukum, secara resmi, dia sah kemudian untuk mendaftarkan dirinya sebagai calon presiden. Berakhir juga itu cerita lama-lama. Jadi ada etikat baik untuk membuka long form certificate itu. Nah, pertanyaan saya, apakah Indonesia sesusah itu? Kenapa ini diributkan? Ini soal ijazah 2 tahun. Kalau saya tidak salah hitung ribut soal ini terus. Tinggal niat baik saja pihak-pihak yang berwajib untuk membukanya. Sama dengan pertanyaan, kenapa ILC dilarang muncul di TV lagi? Tinggal pernyataan saja, ya, apakah ada pihak-pihak yang terlibat melarang forum demokrasi seperti ini di televisi nasional? 3 saja orangnya. 1 orang-orang Presiden Jokowi, jangan tepuk tangan dulu. Nanti dituduh provokator lagi. Orang-orang Presiden Jokowi, 2 orang TV One, 3 Bang Karni sendiri. Ini kalau memang ingin dibukakan keotentikan siapa yang melarang, bisa ditelusuri dari 3 nama itu. Kalau 3 nama itu punya niat untuk mengungkapkan, selesai. Nah, dalam konteks ijazah ini, UGM punya ruang, Pak Jokowi juga punya ruang. Untuk menjelaskan agar tidak ribut. Supaya figur seperti Mas Roy Suryo dan Bang Rismon berhenti bicara. Untuk mengungkapkan kebenaran ilmiah versi mereka. Nah, ini kan tidak bicara, tidak membuka. UGM yang paling bertanggung jawab tidak membukakan sertifikatnya. Pak Presiden yang sudah melaporkan, Presiden Jokowi maksudnya, Presiden Jokowi yang kemudian sudah melaporkan juga tidak memperlihatkan ijazah ini. Nah itu. Kenapa ini diperpanjang Pak Presiden Jokowi? Bukankah Bapak punya kesempatan seperti Obama untuk membuka agar perdebatan ini selesai? Ya. Faktanya tidak. Nah, ini problematika bagi saya. Pertarungan digital forensik juga penting. Dan saya yakin di kedepan harinya tadi Bang Karni sudah menyampaikan, Pak Datuk mengatakan bahwa masa lalumu bisa menjadi catatan. Kebohongan di masa lalu bisa menjadi ceritamu di masa depan. Jangan-jangan nanti akan ada pengungkapan seperti Harding, gak ngaku dia berselingkuh, depannya orang akan tahu, akan jadi catatan sejarah juga. Saya itu tidak habis pikir ya kalau ini betul-betul palsu. Secara ketatanegaraan tidak akan menimbulkan efek kepada kebijakan yang sudah lalu, tetapi timbul pertanyaan besar, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, waktu itu kemana saja? UGM bertanggung jawab sampai kemana saja dengan ini. Penyelenggaraan pemilu kita jebol luar biasa ya. 2 tahun di Solo, 1 tahun, 2 tahunan di Jakarta, dan 10 tahun memimpin Indonesia. Tapi tidak ada kepastian soal ini. Jadi saya tidak termasuk orang yang tidak nyaman dengan perdebatan ijazah ini. Karena menurut saya kalau pakai konteks Obama sudah selesai. Dan jangan kaitkan dengan ini dengan impeachment, apa yang mau di-impeach. Di-impeach itu hanya untuk presiden yang sedang berkuasa. Presiden Jokowi adalah presiden yang tidak sedang berkuasa. Beliau masih presiden loh Pak, tapi tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan. Dalam konsep ilmu sistem presidensial, tak ada presiden yang pensiun.
hanya tidak memegang kekuasaan saja. Nah, dia yang karena tidak memegang kekuasaan tidak bisa di-impeach. Padahal syarat impeachment, satu melanggar hukum, satu tidak memenuhi syarat. Terungkap syaratnya ya akan jadi problematika karena syaratnya hanya SMA, tidak harus sarjana. Tapi impeachment bisa dikenakan terhadap orang melakukan perbuatan tercela. Tapi apakah bisa mantan presiden atau presiden yang tidak berkuasa di-impeach? Ya tidak bisa. Tapi dia akan terdampak pidana umum lainnya. Nah, akan geger tuh. Saya tidak tahu episode sampai seberapa banyak untuk membahas kalau terungkap ini palsu di ILC.